Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan yang keempat yang akan disampaikan oleh Dr. Pardo Muan Sihombing dengan tema Strategi Manajemen Pengelolaan Keuangan di UMKM. Kepada Dr. Pardo Muan Sihombing, dipersilakan. Oke, terima kasih Bapak Irfan. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang strategi manajemen pengelolaan keuangan di UMKM. Berikutnya. Jadi dari konsep atau teorinya, Bapak Ibu sekalian, ya, manajemen keuangan merupakan suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu bisnis, termasuk di dalamnya kegiatan perencanaan, analisis, serta pengendalian terhadap kegiatan keuangan. Next, berikutnya. Nah, kegiatan yang dilakukan di bagian keuangan, ini ada 3 secara konsep Bapak Ibu sekalian. Pertama, kegiatan pendanaan atau pembelanjaan. Jadi, ketika kita membuat suatu usaha, kita perlu pendanaan. Nah, pendanaan awal ini pastinya dari pemilik usaha lakukan. Jadi, kalau dalam konsep manajemen keuangan, pendanaan itu ada 2, melalui ekuitas atau melalui utang. Nanti utangnya bentuknya macam-macam, bisa dari teman, keluarga, ya kan, bahkan nanti kita bisa ke lembaga formal seperti bank, ya kan, akhirnya ke pasar modal kalau kita memerlukan pendanaan yang besar. Jadi awalnya pendanaan ini adalah dari modal si pemilik dulu, Bapak Ibu. Nah, ketika usaha ini berjalan, maka kita perlu pendanaan yang lebih besar. Apakah kita mampu mendanai usaha kita dengan sendiri? Kalau tidak, maka kita perlu menggandeng partner atau rekanan. Namun yang disampaikan oleh Prof. Rina tadi, bahwa kita harus akuntabel. Kita harus catat, tadi disampaikan oleh Dr. Agus Ina, ya, Bu Ina tadi, bahwa kita harus mencatat semuanya supaya akuntabel, ya kan, sehingga ada partner yang ingin mendanai usaha kita, kita sudah melakukan pembukuan dengan baik. Usaha kita sudah akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang kedua adalah kegiatannya investasi. Nah, ketika kita melakukan investasi, membeli aset, ya kan, atau pengembangan usaha, kita harus menganalisis, mengevaluasi apakah investasi yang kita lakukan, Bapak Ibu, ini menguntungkan. Seringkali karena keinginan, ya, ternyata aset yang kita beli ini justru tidak menghasilkan pendapatan. Justru yang keluar adalah biaya-biaya. Nah, ini yang harus kita analisis, bahwa investasi atau pembelian aset yang kita lakukan ini menghasilkan. Karena kalau lebih besar biayanya dibandingkan pendapatannya, ini tidak akan menciptakan nilai tambah atau keuntungan bagi usaha kita. Nah, yang ketiga adalah kebijakan dividen atau hasil usaha kita ini apakah kita ambil sebagai keuntungan atau kita kembangkan lagi. Nah, filosofi dari kebijakan dividen ini atau pendapatan dari keuntungan ini harusnya kita kembangkan selama masih ada prospek atau peluang. Karena kalau kita ambil keuntungannya, berarti sebenarnya kita menganggap tidak ada potensi dari bisnis atau usaha yang kita lakukan. Jadi kita bisa terus melakukan investasi dari keuntungan yang kita peroleh. Jadi intinya bagian keuangan, Bapak Ibu sekalian, adalah 3 kegiatan ini. Selanjutnya, nah, kegiatan penunjang manajemen keuangan UMKM untuk mengefektifkan berbagai fungsi dalam manajemen pengelolaan keuangan bisnis, terdapat tugas administrasi yang sebaiknya dilaksanakan oleh para pelaku UMKM. Jadi kita sudah harus belajar disiplin untuk mengadministrasikan kegiatan usaha kita, Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Agustina bahwa ini harus tercatat dengan baik, sehingga kita bisa
ya kan, melakukan perencanaan terkait pengembangan bisnis kalau kita sudah mengadministrasikan dengan baik. Selanjutnya, nah, strategi manajemen keuangan UMKM, ini ada beberapa kegiatan yang perlu kita perhatikan. Administrasi piutang, administrasi utang, administrasi persediaan, administrasi aset tetap, administrasi kas, dan administrasi penggajian. Jadi, ini hal-hal yang lebih detail lagi, ya kan, yang harus diperhatikan oleh UMKM. Jadi jangan sampai nanti ada piutang, kita lupa Bapak Ibu, kalau kita tidak mengadministrasikan, sehingga potensi pendapatan kita ini hilang. Ataupun ada kewajiban yang harus kita bayarkan, ternyata tidak bisa kita bayarkan karena likuiditas yang kita miliki tidak pas, tidak matching waktunya. Sehingga ini bisa menimbulkan masalah karena adanya one prestasi, atau kita gagal bayar terhadap pihak-pihak yang memberi pinjaman kepada kita. Next. Silakan. Ya. Nah, tips strategi manajemen pengelolaan keuangan UMKM, kita harus memisahkan uang pribadi dan uang bisnis. Nah, karena biasanya UMKM kita cenderung banyak yang informal, ini sering digabung, sehingga antara uang pribadi dan uang bisnis, sehingga kita tidak profesional mengelola usaha yang kita lakukan. Yang kedua, menganggarkan pengeluaran dengan sebijak mungkin. Terkait anggaran, prinsipnya adalah prioritas. Kita harus memprioritaskan atau menganggarkan hal-hal yang penting, hal-hal yang bisa menciptakan nilai tambah atau menentukan perkembangan usaha atau bisnis yang kita lakukan. Yang ketiga, mencatat semua transaksi keuangan bisnis. Jadi kita harus membuat buku khusus, tadi sudah disampaikan juga sebelumnya, ya kan. Bahkan kita bisa menggunakan teknologi aplikasi. Sekarang banyak sekali kita terbantu Bapak Ibu aplikasi untuk mengadministrasikan transaksi keuangan bisnis kita. Ya, dari laporan keuangan itu ada 4, tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Mahrina, ya, bahwa ada neraca, ada laporan laba rugi atau pendapatan dan biaya, ada arus kas, dan yang keempat ada perubahan modal. Nah, jadi kita sudah mulai biasa mendisiplinkan administrasi keuangan kita untuk bersiap-siap menjadi lebih besar lagi, Bapak Ibu. Yang keempat, mengontrol dan mengawasi arus kas bisnis. Arus kas ini pastinya terkait pendapatan dan pengeluaran. Kita harus pastikan pendapatan kita ini harus lebih besar daripada pengeluarannya. Nah, terkait pengembangan produk tadi yang disampaikan juga oleh Dr. Niken, kita harus mengawasi, memantau produk kita ini sudah mengalami decline atau tidak. Kalau sudah decline, kita harus siap-siap pengembangan produk kita, supaya pendapatan kita semakin besar. Karena usaha itu pada intinya adalah perbesar pendapatan, sekecil-kecilnya biaya, atau seefisien mungkin. Nah, yang kelima, menyediakan dana cadangan atau likuiditas. Karena kita tidak tahu seperti yang kita alami saat ini, pandemi. Pada awal-awal pandemi kita perlu penyesuaian. Nah, UKM yang siap dengan dana cadangan atau likuiditas bisa bertahan dia. Tapi kalau dia tidak mempunyai dana cadangan atau likuiditas, ketika terjadi shock, terjadi force major yang tidak diperkirakan, ini akan mengalami kesulitan, mengalami tantangan yang lebih besar ketimbang usaha-usaha yang memang menyiapkan dana cadangan. Dan menurut saya dana cadangan ini bisa kita persiapkan 6-12 kali dari pengeluaran dalam sebulan. Jadi misalnya pengeluaran sebulannya itu 10 juta, 20 juta. Kita harus siapkan dana cadangan itu sampai minimal 6 kali, atau 6 bulan ke depan kita bisa survive kalau terjadi hal-hal yang di luar perkiraan kita. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan usaha yang kita lakukan ini menjadi berkah bagi kita dan bagi sekeliling kita. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Dr. Pardo Muansyhombing atas presentasinya, dan saya informasikan kepada peserta acara pada hari ini untuk mengisi daftar hadir yang linknya sudah di-share di WA Group.